10 tips beberes rumah setelah liburan panjang, dijamin rumah rapi lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu Ibu, jujur ya, habis liburan panjang itu rasanya tuh campur aduk banget. Di satu sisi hati senang karena bisa kumpul keluarga, ketawa bareng, makan enak, jalan-jalan. Tapi begitu kaki melangkah masuk rumah dan mata mulai menyapu sekeliling, rasanya kayak pengen pura-pura belum pulang, mainan anak berserakan di mana-mana, koper mangkrak di pojok belum dibongkar, dapur penuh piring sisa masak, cucian numpuk sampai keranjang kayak mau protes. Dan di situ biasanya kita cuma berdiri sambil tarik napas panjang, mikir dalam hati. Ini rumah apa kapal pecah ya? Mulai dari mana dulu? Badan masih capek, tapi rumah sudah minta perhatian. Rasanya pengen rebahan dulu, tapi nurani sebagai ibu langsung nyolek. Bu, rumah ini nggak bakal rapi sendiri. Aku yakin banyak bu ibu yang ngerasain hal yang sama. Niat liburan itu kan buat recharge tenaga dan pikiran. Tapi yang terjadi malah kebalik. Pulang-pulang rasanya tenaga habis, emosi tipis, dan kepala penuh daftar pekerjaan yang gak ada habisnya. Belum lagi kalau dompet ikut menipis karena habis jajan dan jalan-jalan. Rasanya komplit sudah ujian hidupnya. Tapi Bu, aku mau bilang satu hal pelan-pelan. Kondisi rumah yang berantakan setelah liburan itu bukan tanda kita gagal jadi ibu. Justru itu tanda rumah kita hidup. Ada aktivitas, ada cerita, ada tawa anak-anak yang gak bisa digantikan rumah rapi tapi sepi. Jadi sebelum kita ngomel sama diri sendiri, yuk tarik napas dulu, duduk sebentar, minum air, dan bilang ke diri sendiri kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Ngomongin soal pulang liburan dan dompet yang ikut ngos-ngosan, disinilah pentingnya kita kenal yang namanya dana darurat. Mungkin kelihatannya nggak nyambung sama beberes rumah, tapi percaya deh Bu, hati yang tenang itu salah satunya datang dari kondisi keuangan yang aman. Dana darurat itu sederhananya adalah uang cadangan yang kita siapkan khusus buat kondisi tak terduga. Misalnya habis liburan ternyata ada barang rusak, mesin cuci ngambek, anak sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya. Konsep dana darurat ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sejak orang-orang tua kita menabung beras di lumbung atau menyimpan uang di celengan bambu, tujuannya sama, supaya saat kondisi darurat datang, kita nggak panik dan nggak harus ngutang. Manfaatnya bukan cuma soal uang, tapi ketenangan pikiran. Karena ibu yang tenang itu jauh lebih sabar menghadapi rumah berantakan dan cucian segunung. Jadi Bu Ibu, di video ini aku nggak cuma mau ngajak kita beberes rumah setelah liburan panjang, tapi juga ngajak kita berdamai sama kondisi, pelan-pelan, merapikan, bukan cuma rumah tapi juga hati dan pikiran. Sambil sedikit bercanda sama diri sendiri, sambil ketawa kecil, lihat mainan nyelip di kolong sofa, sambil ngomong ke diri sendiri nggak apa-apa rumah belum sempurna hari ini. Yang penting kita sehat keluarga utuh dan besok masih ada kesempatan buat rapi lagi. Karena jadi, ibu itu bukan soal rumah selalu kinclong, tapi soal bagaimana kita tetap waras, tetap hangat, dan tetap sayang sama diri sendiri di tengah rumah yang kadang berantakan. Pertama, jangan langsung pengen rumah kinclong, karena jujur saja Bu, habis liburan panjang itu tenaga masih sisa capeknya, bukan sisa semangatnya. Jadi kalau baru lihat rumah berantakan terus langsung kepikiran harus bersih sempurna hari ini juga, ujungnya yang ada kita malah pengen nangis di pojokan sambil bilang dalam hati kenapa liburan malah bikin rumah kayak kapal pecah. Jadi tips pertama ini penting banget karena manfaatnya bukan cuman buat rumah tapi buat hati.
kita belajar nerima kondisi, belajar sadar kalau rumah rapi itu proses, bukan sulap dan sedikit bercanda ya Bu. Rumah kinclong itu biasanya adanya di video orang lain, bukan di rumah kita pas baru pulang liburan. Lalu masuk ke tips kedua, yaitu mulai dari satu ruangan dulu. Jangan semuanya diserbu. Karena kalau semua dikerjain sekaligus otak ibu itu langsung loading lama, pilih satu ruangan yang paling sering dilihat. Biasanya, ruang tamu atau dapur, begitu satu ruangan itu beres, rasanya kayak menang lotre kecil-kecilan. Hati lebih tenang, napas lebih lega, dan muncul pikiran, oh ternyata bisa ya. Dari sini, manfaatnya terasa karena satu ruangan rapi itu jadi sumber semangat buat lanjut ke ruangan lain. Lalu tips ketiga, bongkar koper dan tas dulu. Ini kelihatannya sepele tapi dampaknya dalam. Selama koper masih tertutup di sudut rumah, secara nggak sadar pikiran kita masih kebawa suasana liburan. Belum benar-benar balik ke mode rumah. Begitu baju kotor masuk keranjang dan baju bersih masuk lemari, rasanya kayak bilang ke diri sendiri liburan selesai, sekarang kita pulang. Dan itu bikin hati lebih siap buat beberes yang lain. Lanjut ke tips keempat, yaitu pisahkan barang berdasarkan fungsinya. Mana yang mau dicuci, mana yang mau disimpan. Mana yang memang sudah waktunya dibuang, ini bukan cuma soal rapi Bu. Ini soal melatih otak biar tidak kewalahan. Karena rumah berantakan itu sering bikin kita capek bukan karena fisik, tapi karena pikiran. Dengan memisahkan barang, tangan bekerja lebih terarah dan emosi lebih stabil. Lalu tips kelima, fokus ke barang yang kelihatan dulu seperti mainan anak, tas, sandal, meja yang penuh barang. Karena barang-barang inilah yang bikin rumah kelihatan paling kacau. Begitu yang kelihatan ini diberesin, rumah langsung kelihatan jauh lebih rapi walaupun sebenarnya belum semuanya selesai. Manfaatnya besar karena kita dapat kepuasan visual yang bikin semangat naik. Lalu tips keenam, jangan langsung mikirin bersih-bersih detail seperti ngepel atau lap-lap. Fokus rapi dulu, karena rumah yang rapi itu bikin proses bersih-bersih jadi jauh lebih ringan. Dan jujur aja Bu, ngepel rumah yang masih penuh barang itu rasanya kayak olahraga berat yang gak ada hadiahnya. Jadi rapi dulu baru bersih, itu jauh lebih masuk akal. Masuk ke tips ketujuh, ajak anggota keluarga ikut terlibat, walaupun bantuannya kecil, walaupun hasilnya nggak sempurna, tapi itu penting buat kebersamaan dan buat mental ibu juga. Karena ibu bukan satu-satunya manusia yang tinggal di rumah ini. Anak-anak bisa beresin mainannya sendiri, suami bisa bantu angkat atau mindahin barang. Dan sedikit bercanda ya Bu, hasilnya mungkin nggak instagramable, tapi setidaknya tangan ibu nggak kerja sendirian. Lalu tips ke-8, pasang target yang realistis. Jangan semua harus selesai hari ini. Kalau hari ini 2 ruangan, sudah mendingan itu sudah pencapaian besar. Manfaatnya kita jadi lebih sayang sama diri sendiri dan gak gampang stres. Lalu tips ke-9, ngobrol sama diri sendiri saat beberes. Bilang ke diri sendiri kalau capek itu wajar. Kalau butuh duduk sebentar itu manusiawi. Karena ibu sering lupa kalau dirinya juga perlu dimengerti. Dan ini penting karena rumah rapi tapi hati. Capek itu juga percuma. Lalu tips ke-10, kasih reward kecil buat diri sendiri setelah beberes. Entah itu minum teh hangat, kopi, atau duduk sambil scroll sebentar. Reward ini bukan manja Bu, tapi bentuk penghargaan buat usaha yang sudah dilakukan. Dan Bu, sedikit tambahan yang mungkin kelihatannya beda topik tapi sebenarnya nyambung. Konsep beberes rumah setelah liburan ini mirip banget sama konsep dana darurat dalam rumah tangga. Dana darurat itu pengertiannya adalah uang cadangan yang disiapkan khusus untuk kondisi tidak terduga. Manfaatnya supaya saat ada kejadian mendadak kita tidak panik dan tidak saling menyalahkan. Asal-usul konsep ini sebenarnya sederhana. Dari pengalaman hidup orang-orang yang sadar kalau hidup itu penuh kejutan. Sama seperti rumah setelah liburan, kalau kita punya dana darurat,
hati lebih tenang. Kalau kita punya sistem beberes yang pelan tapi konsisten, rumah juga lebih tenang. Dua-duanya ngajarin kita satu hal penting, yaitu persiapan dan penerimaan. Rumah berantakan setelah liburan itu bukan kegagalan. Sama seperti dana darurat yang terpakai itu bukan kesalahan. Itu tanda kita hidup pelan-pelan diberesin, pelan-pelan dipulihkan, sambil sesekali ketawa sendiri, karena ternyata jadi ibu itu capek, tapi juga penuh cerita. Bu Ibu, di titik ini aku pengen kita sama-sama duduk sebentar. Entah itu sambil minum teh yang sudah dingin, atau kopi yang entah keberapa, dan jujur ke diri sendiri kalau kita sudah berjuang sejauh ini, itu sudah luar biasa. Rumah berantakan setelah liburan bukan tanda kita ibu yang gagal, tapi tanda rumah ini hidup. Tanda ada anak-anak yang ketawa, ada keluarga yang pulang, ada cerita yang tertinggal di lantai, di meja, di sofa, dan di sudut-sudut rumah. Jadi kalau hari ini rumah belum kinclong, tidak apa-apa. Karena yang penting rumah ini masih penuh rasa, dan ibu masih berdiri, walaupun sambil pegang pinggang dan bilang, aduh, pegel. Kadang hidup itu mirip banget sama rumah setelah liburan. Kelihatan berantakan, bikin pusing, dan rasanya pengen kabur sebentar. Tapi sebenarnya cuma butuh ditata pelan-pelan. Sama seperti urusan keuangan keluarga. Makanya penting banget yang namanya dana darurat. Dana darurat itu bukan buat gaya, bukan buat liburan lagi, tapi buat jaga-jaga. Kalau hidup tiba-tiba berantakan. Entah itu sakit, pengeluaran mendadak, atau kejadian tak terduga. Asal-usul konsep dana darurat itu sebenarnya sederhana. Dari kebiasaan orang tua dulu yang selalu nyimpen uang di kaleng, di lipatan kain, atau di bawah kasur. Bukan karena pelit, tapi karena sadar hidup tidak selalu bisa ditebak. Dan manfaatnya besar banget, Bu. Bikin hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan kita tidak gampang panik kalau ada apa-apa. Sama seperti rumah yang pelan-pelan diberesin. Dana darurat itu bikin hidup terasa lebih aman. Jadi, Bu, sambil kita beberes rumah, sambil itu juga kita beberes pikiran dan perasaan. Tidak harus sempurna hari ini, tidak harus selesai semuanya. Yang penting ada langkah kecil, ada niat, ada usaha. Karena ibu itu sering lupa satu hal penting. Kita ini pusat dari rumah. Kalau hati ibu berantakan, rumah mau dirapiin kayak apa juga rasanya tetap capek. Tapi kalau hati ibu pelan-pelan tenang, rumah yang belum rapi pun terasa lebih hangat. Dan sesekali bercanda sama diri sendiri itu perlu. Misalnya sambil bilang, ya ampun rumah kayak kapal pecah. Tapi kaptennya masih hidup dan siap berlayar lagi besok. Akhirnya Bu Ibu, rumah rapi itu bonus, tapi ibu yang sehat tenang dan tidak menyalahkan diri sendiri itu jauh lebih penting. Pelan-pelan saja. Satu sudut hari ini, satu ruangan besok, satu langkah kecil setiap hari. Sambil nyiapin dana darurat buat jaga-jaga hidup yang suka tiba-tiba lempar kejutan. Karena hidup bukan soal siapa paling cepat beres, tapi siapa yang paling bisa bertahan sambil tetap tersenyum. Walaupun senyumnya sambil ngelap meja dan mikir, habis ini rebahan sebentar aja. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.